Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ati Yuliningsih. Kalian bisa memanggilnya Ibu Ati. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita di rumah saja, kita harus tetap belajar dari rumah dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu 5 jari. Ikuti Ibu ya. Ice breaking 5 jari. Ikuti Ibu ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Bisa kan anak-anak? Tujuan pembelajaran: dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat membandingkan jarak dan waktu dengan percaya diri. Dengan mengamati ilustrasi dan melakukan aktivitas, siswa dapat membandingkan volume dan waktu dengan percaya diri. Dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan kecepatan dengan percaya diri. Dengan mengamati ilustrasi dan teks bacaan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan debit dan percaya diri. Apa yang kalian ketahui tentang dua gambar ini? Benar sekali, ini merupakan gambar jam dinding dan meteran. Gunanya untuk mengetahui waktu dan untuk mengetahui panjang. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada kaitannya dengan waktu dan panjang. Simak penjelasan selanjutnya. Lani dan teman-temannya sedang mengikuti olahraga. Guru mencatat lama waktu dari siswa-siswinya. Guru mengukur jarak lari mereka 40 meter. Siti dapat menempuhnya 10 detik. Lani dapat menempuhnya 12 detik. Dayu menempuhnya 12 detik. Dan Ayu menempuhnya 15 detik. Untuk pembelajaran pertama, kita akan memahami satuan waktu yang telah kalian kenal, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Berikut adalah konversi beberapa satuan waktu. Di sini ada beberapa satuan waktu yang mungkin telah kamu kenal atau telah kalian hafal. Misalnya, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 2 semester, 1 triwulan 3 bulan, 1 caturwulan 4 bulan, 1 tahun 3 caturwulan, 1 tahun 4 triwulan, 1 tahun 52 minggu, 1 lustrum 5 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 abad 100 tahun, dan 1 milenium 1000 tahun. Di sini, Ibu akan memberikan contoh soal konversi waktu.
Nomor 1, 3 jam sama dengan titik-titik menit. Nomor 2, 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik detik. Untuk jawaban nomor 1, 3 jam sama dengan titik-titik menit. Di sini soalnya 3 jam. 1 jam adalah 60 menit. Jadi 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Selanjutnya, nomor 2, 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik detik. Agar sama, kita jadikan menit terlebih dahulu. 1 jam adalah 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Nah, di sini kita akan menjadikannya detik. 90 dikali 60 detik sama dengan 5.400 detik. Jadi 1 jam 30 menit sama dengan 5.400 detik. Untuk contoh soal selanjutnya, sekarang pukul 10 lebih 27 menit. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Penyelesaiannya, 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Kita hitung dengan susun ke bawah. 10 lebih 27 menit ditambah 2 lebih 30 menit. Hasilnya adalah 12,57 menit. Jadi 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12 lebih 57 menit. Sampai di sini bisa dipahami kan anak-anak? Anak-anak, selanjutnya kita akan memahami satuan panjang. Satuan panjang terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk setiap turun 1 tangga dikalikan 10 dan untuk naik 1 tangga dibagi dengan 10. Berikut ada konversi beberapa satuan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dari kilometer, coba perhatikan gambar. Dari kilometer ke meter berarti turun 3 tangga, yaitu dikalikan 1000. 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Dari kilometer ke dekameter turun 2 tangga, yang berarti dikalikan 100 dan sebagainya. Di sini terdapat contoh soal. Selanjutnya yaitu kecepatan. Perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Secara simbolis dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya anak-anak. Untuk mencari kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Di sini terdapat 2 contoh soal. Yang pertama, 30 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Jawabannya adalah di sini kilometer dijadikan meter, turun 3 tangga. Nah, untuk 1 jam adalah 60 menit. Jadi 30 km per jam sama dengan 30 dikali 1000 meter per 60 menit sama dengan 500 meter per menit. Contoh soal yang kedua. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Penyelesaiannya, diketahui waktunya 2 jam. Jaraknya 90 km. Untuk mengetahui kecepatan rata-rata motor Pak Ali, rumusnya adalah kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu.
berarti 90 km per 2 jam sama dengan 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S besar sama dengan V kecil dikali T kecil. Keterangannya adalah V kecil adalah kecepatan, sedangkan S besar adalah jarak yang ditempuh, dan T tentunya adalah waktu tempuh. Berikut adalah contoh soal. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Waktunya adalah 2 jam. Ditanyakan adalah jarak antara kota A dengan kota B. Rumus dari jarak sama dengan S besar sama dengan V dikali T sama dengan V-nya adalah 60 km per jam dikali waktunya adalah 2 jam sama dengan 120 km. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah cara menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama yang digunakan dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. T kecil sama dengan S besar per V kecil. Untuk T sendiri adalah waktu, sedangkan V adalah kecepatan dan S besar adalah jarak yang ditempuh. Berikut adalah contoh soalnya. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Penyelesaiannya diketahui jarak atau S besar adalah 5 km. Kecepatannya atau V kecil sama dengan 20 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh sampai ke sekolah atau T kecil. Rumusnya adalah T kecil sama dengan S per V sama dengan jaraknya 5 km per 20 km per jam sama dengan 1 per 4 jam. Jadi, lama Dayu sampai ke sekolah adalah 15 menit. Bisa kan anak-anak? Selanjutnya adalah satuan volume meter kubik atau M pangkat 3. Hubungan satuan volume kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik adalah sebagai berikut. Tadi kalau untuk satuan panjang, tadi kalau turun dikali 10. Nah, untuk satuan meter kubik, kalau turun 1 tangga dikali 1000, kalau naik 1 tangga dibagi 1000. Bisa kan anak-anak? Untuk contoh soal sebagai berikut. Terdapat 4 soal. Kita ambil nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1, 1 km kubik sama dengan titik-titik
meter kubik. Yang ketiga adalah 3000 desimeter kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Penjelasannya adalah dari kilometer kubik ke hektometer kubik adalah turun satu tangga, yang artinya dikali 1000. Jadi 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Yang nomor 3, 3000 desimeter kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Untuk ke meter kubik berarti dibagi 1000 atau naik satu tangga, yang artinya dibagi 1000 berarti 3000 dikali 1/1000 sama dengan 3 meter kubik, atau kalian bisa langsung membagi 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 meter kubik. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah satuan volume dalam liter atau biasa disingkat L besar. Satuan volume yang lain adalah kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Seperti satuan panjang. Kalau naik satu tangga berarti dibagi 10. Sedangkan kalau turun satu tangga dikali 10. Bisa dipahami anak-anak? Di sini terdapat 4 contoh soal. Kita ambil nomor 1 dan 3. Nomor 1, 1 kiloliter sama dengan titik-titik hektoliter. Untuk turun ke hektoliter adalah turun satu tangga, yang berarti dikali 10. Jadi 1 kiloliter sama dengan 10 hektoliter. Selanjutnya nomor 3, 200 desiliter titik-titik liter. 200 desiliter untuk ke liter adalah naik satu tangga, yang artinya dibagi 10. Jadi 200 desiliter sama dengan 200 dikali 1/10 sama dengan 20 liter. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya adalah perbandingan antar volume dan waktu, dinamakan debit. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. Debit disimbolkan dengan D besar sama dengan V besar untuk volume dan T adalah untuk waktu. Contoh soal, 90 liter per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Untuk penyelesaiannya adalah 90 liter per menit dijadikan detik. Nah, jadi 90 dikali 1/60 sama dengan 1,5 liter per detik. Bisa kan anak-anak? Selanjutnya, mencari volume. Debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Jika dirumuskan sebagai berikut. V besar sama dengan D besar dikali T kecil. Keterangannya adalah D adalah debit, V besar adalah volume, sedangkan T kecil adalah waktu. Contoh soal, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa volume air dalam ember tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui waktunya 40 detik, sedangkan debitnya adalah 300 ml per detik. Ditanya adalah volume sama dengan titik-titik mililiter. Rumus dari volume adalah debit dikali waktu sama dengan volume sama dengan 300 dikali 40 sama dengan 12.000 ml. Nah, di soal
dijadikan liter. Jadi, volume dalam ember adalah 12 liter. Bisa dipahami? Selanjutnya adalah mencari waktu. Waktu diperlukan dalam zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit seperti di bawah ini. T kecil sama dengan V besar per D besar. Untuk keterangannya, D besar adalah debit, sedangkan V besar adalah volume dan T kecil adalah waktu. Contoh soalnya sebagai berikut. Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Di sini dicari waktunya, penyelesaiannya diketahui volumenya 18 liter, sedangkan debitnya adalah 54 liter per menit. Untuk mencari waktu sama dengan volume per debit. Volumenya adalah 18 sedangkan debitnya adalah 54 menit sama dengan 1/3 menit. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Di sini dari menit diubah menjadi detik. Hasilnya 20 detik. Bisa dipahami? Anak-anak, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Benar sekali, kita telah mempelajari kecepatan dan debit. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Kalau debit adalah perbandingan volume dengan waktu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar pandemi segera selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.